Ya, selamat datang di podcast Do You See What I See. Hari ini kita akan ngobrol langsung sama Mas Pian, atau nama Instagramnya Asperarga, di episode Keramat. Halo, Assalamualaikum Mas Halo, Pian. Waalaikumsalam, Pak Lurah Sukawedi. Apa kabar nih Mas Pian? Baik, baik, baik. Masih WFH aja nih. WFH terus, Mister. WFH Wah, terus. WFH terus. Kemarin sempat nyimak juga ya, udah lagi bikin podcast juga ya sama YouTube ya. Kalau podcast ya baru, kalau YouTube udah dari tahun lalu kayaknya. Oh, mantap. Kenalin dikit Mas YouTube sama podcastnya Mas, buat para Boleh nih. warga desa Sukawati. Boleh kalau yang mau cari YouTubeku di Asperarga sama terus kalau podcast namanya Ghostbumps. Ghostbumps dari Goosebumps tapi diganti jadi Ghostbumps. Wah, udah jalan berapa episode tuh Mas? Sekarang podcast ke 9 episode udah. Kalau kalian masih kurang-kurang cerita horor, mampir tuh di podcastnya Mas Makasih, Pian. makasih. Nanti linknya di bawah ya, kita kasih linknya di Ya. bawah ya. Jadi Thank you kesibukannya banget, apa nih Mister. Mas? Kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang ngurus bayi, terus kerja di rumah, sama udah sih itu doang. Paling bikin-bikin video sama audio aja. Wah, mantap. Kalau ngelihat dari cerita-ceritanya Mas Pian kan kemarin ngeri-ngeri banget ya, dari nyebut, ada bayar juga ya, toke. Bayar tapi bukan cerita aku sih. Terus toke juga, wah gila banget sih. Kalau tokek sih emang paling males sih, Mister. Jadi tuh ceritain dikit lagi Mas pengalamannya. Mungkin ada yang belum terceritakan dari toke itu. Kalau tentang tokek sih udah semua Udah semua dimasukin. ya. Iya, itu sedetail-detailnya aku masukin situ. Aku juga hewan yang paling aku takutin sebenarnya antara cicak, toke. Wah, aduh. Itu kayak berhadapan langsung tuh gimana gitu. Ada trauma. Tapi emang beda aja sih kayaknya, kayak gimana gitu. Serem-serem gimana gitu. Padahal di rumah bapak ya di Jogja, Mm-mm. itu kan rumahnya rumah joglo ya, rumah Jawa gitu. Isinya toke semua Mas. Waduh. Boleh tuh dicek tuh. Gara-gara cerita tokeknya tuh kayak waduh, langsung kepikiran. Iya juga ya di rumah. Jadi rumah bapak kan emang di tengah sawah gitu ya. Jadi kanan kiri belakang itu sawah luas gitu kan. Terus rumahnya masih sawah tuh. di Jogja tapi Jogja atas. Terus memang masih masuk ke dalam gitu. Nah, ini jadi cerita sedikit nih. Lanjut. Waktu itu emang apa? Ya setiap kali ke rumah bapak tuh, ya namanya juga rumah lama gitu ya. Jadi perasaannya agak kalau malam tuh agak-agak spooky. Terakhir kemarin si bapak malam-malam ya, bangun malam lah, tengah malam kebangun ke kamar mandi. Terus entah kenapa kepikiran buat buka pintu depan. Pas buka pintu depan, bapak itu bilang, bapak tuh kan sebenarnya juga nggak pernah ya, kalau di Do You See What I See pernah cerita beberapa kali ya bapak ya. Ya. Cuman emang dia bukan orang yang ya sering lihat kayak gitulah. Dan beberapa waktu lalu tuh sebuah malam banget ya, jadi kebangun malam, terus beliau nggak tahu ngerasa kayak ada orang di depan atau gimana gitu. Terus pintunya dibuka, pintu depan utama dibuka. Begitu dibuka dia ngeliat ini Mas, lihat anak kecil warnanya silver, tapi Buset. tingginya tuh setinggi dengkul lah. Heeh. Iya, dia berusaha masuk rumah, tapi karena pintu itu Merinding. kan bapak kaget ya. Begitu dibuka tuh ada anak kecil. Ya mungkin orang bilang tuyul kali ya, tapi nggak tahu juga ya maksudnya. Dia ngeliat
ini si anak kecil ini warnanya silver, benar-benar silver kayak kayak apa yang Kayak yang suka di lampu merah itu ya? kayak di lampu merah silver itu beneran. Bapak bilangnya gitu ya, kayak silver gitu botak, terus kayak semacam pakai kancut aja gitu. Nah dia begitu dibuka si makhluk itu berusaha masuk ke dalam rumah. Kan bapak mundur kan, pintunya masih kebuka, tapi setiap kali dia mau masuk ke rumah kayak dia nabrak kaca gitu loh, tek gitu, duk Oh. duk gitu. Padahal pintunya kebuka. Ya, pintunya dia buka, terus kayak nabrak, tuk tuk gitu. Waduh, waduh dia bapak sempat bengong, ya udah terus dia orangnya kan nggak takutan gitu ya, jadi jadi ya ini aja lah, dia langsung apa namanya langsung tutup pintu, ya udah terus dia sholat gitu. Gitu. Wah itu lucu banget. Ngeri. Antara Tapi antara apa, Mister? iya, antara takut tapi lucu juga. Dia orangnya kan juga nggak takut gitu. Tapi kalau bahas-bahas tuyul ya, Mister. Dulu sebenarnya pertama kali aku lihat sesuatu yang aneh tuh bukan tuyulnya ya. Jadi di kamar mandi waktu rumah dinas Bapak yang di Jakarta Pusat itu, di barang emang suka banyak yang hilang, tapi bukan barang-barang mahal sih. Tapi ada aja gitu yang hilang. Nah, sebelah rumah tuh kan ada warung nasi Tegal gitu. Nah, sama mereka juga suka kehilangan uang. Kalau zaman dulu 10.000, 20.000 tuh suka hilang. Nah, di suatu hari si pembantu si yang tukang masaknya lagi mandi kan, langsung teriak tuh, ada tuyul, dia bilang ada tuyul. Lari dia keluar masih pakai andukan, terus kita masuk kan ke kamar mandi itu beneran segede apa ya, mungkin 2 jari tapi atasnya doang sini, Mister, telapak kakinya tuh Kecil gitu. iya kecil banget, tapi ada di tembok, dia kayak lari ke dinding gitu, ke atas gitu. Itu sih nggak lihat si tuyulnya, cuman aneh gitu, ada telapak kaki segede gitu naik di tembok gitu. Itu pertama kali lihat sesuatu yang paranormal sih itu. Sebentar. Wah, gila, ngeri banget ya. Iya. Wah, iya tadi jadi apa namanya? Ya punya pengalaman kayak gitu. Kayaknya di Dwi Siwataya sih belum ada cerita tuyul. Belum ada ya? Belum ada Nah, cerita tuyul. Jadi cuman kalau yang tadi diceritain kurang greget sih. jadi bapak tuh itu jadi katanya beberapa kali sih ngeliat tahu motivasinya apa dia mau masuk rumah nggak bisa tuh, kenapa nggak tahu. Ada yang lindungin kayaknya, Mister. Ya kan karena emang setiap hari juga dipakai sholat ngaji di rumah gitu Kalau kan. enggak emang suka dipakai sholat gitu. Terus gara-gara cerita itu, terus kan anak-anakku juga kalau lagi main ke rumah sana malah seneng sama suara tokek. Malah dicari. Terus kayak kita rekam gitu kan. Wah, terus tokeknya segede gini nih. Wah, gede banget lah. Panjangnya ya? Oh, panjang. Ya nggak gede banget sih, sejengkal lebih lah. Cuman ya gara-gara ceritamu itu, waduh, jadi kepikiran. Tapi ada yang DM, Mister, saudara sepupu. Dua-duanya sama-sama abis dengerin podcast yang tokek di Dwi Siwataisi itu. Setelah apa kan Mister nambahin sound effect tokek ya? Iya, belakangnya. Di belakang kan. Tapi setelah audionya mati, beneran langsung ada suara tokek real, Mister. Dua-duanya nge-DM. Waduh. Nggak tahu kepancing, nggak tahu apa, nggak ngerti. Aduh. Tapi tokek mahal ya dijual ya. Mungkin si bapaknya itu Paranta itu emang jadi pedagang tokek di situ. Tapi katanya sih emang lumayan harganya. Kalau buat obat. Buat obat ya. Tapi ya nggak bakal bisa nelan juga sih kalau tahu itu tokek. Aduh. By the way, kemarin sempat cerita-cerita di grup ini, katanya ada cerita ya Mas Fian ya tentang rumah Purwakarta ya. Oh iya, ada. Mau dong ceritain? Itu
ceritain di sini nih, gak akan Oh di iya podcast dong. aja. Iya nggak apa-apa di sini. Nggak apa-apa. eh jadi dulu dari Jakarta, bentar sebelum ke Purwakarta tuh dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur tuh pindah ke Purwakarta. Si bapak beli rumah di sana. Awalnya belinya garasinya aja. Garasinya tadinya mau dibangun rumah tuh. Jadi rumahnya lumayan luas, tapi ada garasinya. Nah, garasinya tadinya mau dibangun rumah aja. Nah, soalnya yang rumah bagian rumahnya nggak dijual waktu itu. Nggak tahu harganya kurang cocok atau gimana. Nah, ternyata pas udah nempatin di sana, jadi sebelah rumah itu, sebelah si garasi itu ada rumah kembarannya si bapak. Bapak kan anak kembar ya. Nah, si Iya. sebelahnya tuh ada rumah, cuman bawahnya tuh garasi, rumahnya di atas. Jadi si antara garasi bapak sama garasi kembarannya terpisah sama jalan setapak yang udah di aspal gitu. Bukan aspal, semen ya, semen peluran gitu. Nah, jadi rumahnya di atas. Nah, pas itu garasi masih dibangun, bapak tuh tinggalnya di rumah bapak kembar itu. Nah, sialnya pas aku lulus SMP pindah ke Purwakarta SMA. Terus baru jalan berapa bulan masuk SMA tuh bapak malah beli rumah lagi di Bandung. Jadi pindah lagi gitu. Dulu SMP dititipin ke om, ke paman. Nah, itu pas SMP nanti yang tadi aku bilang nyasar ke dunia gaib tuh pas SMP, Mister. Oh ini nanti ada cerita satu lagi tentang ini. Ya. Terus Oke. abis itu pindah ke Purwakarta, jadi sendiri lagi di Purwakarta karena ya sama sama bapak kembar tapi beda rumah kan. Jadi itu Nah, SMP tinggal sendirian? SMP sama paman. Sama paman. Ditinggal sama paman. Kalau SMA Oh dari kelas SMA. 1 SMA sendiri di rumah itu. Nah, singkat cerita tuh si rumah ternyata deal. Nggak, jadi sama garasinya sama rumahnya dibeli, terus dibangun sampai layak tinggal lah. Ditinggali beberapa bulan, aku pindah, mereka malah pindah ke Bandung. Jadi di situ sendiri. Nah, di situ nggak tahu itu rumah tuh asal muasalnya apa gitu. Kita belum tahu, cuman emang hawanya kurang enak gitu. Ketambah dulu masih kayaknya beribadah tuh masih jarang banget, Mister. Aduh. Iya. Jadi mungkin jadi pada suka gitu, jadi pada datang gitu. Nah, kalau suara-suara sih udah jadi makanan sehari-hari ya, kayak suara ada suara kayak gini nih. Kayak gitu tuh. Itu udah makanan sehari-hari setiap malam tuh, iya. Gila. Terus malam-malam di antara jalan yang jalan setapak itu tuh suka ada yang ketawa jam 1:30 atau jam 2:30 tuh suka ada yang ketawa cewek. Sampai kebangun gitu? Pernah kenceng banget, Mister, sampai kebangun. Soalnya si kamarku tuh pas sendiri tuh aku nempatin kamar yang dulunya bekas orang tuaku yang paling besar karena sendiri ini kan. Iya. Jadi ditempatin di situ. Nah, sebelahnya garasi, sebelahnya jalan kecil itu kan. Terus di jendela suka ada suara ketok-ketok jendela kayak gitu-gitu, suara mah udah. Nah, sampai di satu cerita waktu ini malam-malam nih lagi nonton lagi nonton apa lagi main PS gitu, lupa. Jadi lampu tuh tiba-tiba listrik tuh tiba-tiba mati. Tep. Nah, pas mati gitu muncul sih suara yang tadi yang di kamar mandi tuh. Perlu dijelasin nggak sih si ininya, denahnya? Oh iya, boleh. Jadi ada teras nih, rumahnya tuh teras depannya. Masuk ke pintu tuh ada ruang tamu sama ruang keluarga tuh jadi satu kotak besar gitu, Mister. Sebelah kanannya ada kamar, pas di depan itu kamar adekku, belakangnya kamarku. Nah, sebelah kirinya itu kamar orang tua. Depannya kamar orang tua tuh gudang, tapi masuknya harus lewat dapur. Jadi ada pintu tanpa kusen tanpa pintu gitu buat ke dapur. Cuman pakai gorden doang.
Nah itu buat masuk ke gudang. Terus dapur paling pojoknya ada tempat buat cuci sama kamar mandi. Nah gitu denahnya. Ya. Nah balik lagi ke cerita yang tadi. Yang tadi teh sampai mana ya? Oh Yang muncul di suara kamar. tuh. Di kamar. Enggak, lagi di apa? Lagi di ruang tengah, lagi main PS. Nggak tahu main PS, nggak tahu nonton, pokoknya lupa. Mati listriknya, terus kedengeran suara itu yang tadi, yang hish, ha, hish, ha, Dan gitu kan. suaranya deket banget di situ gitu. Nah suara itu mah dari kamar mandi. Suara itu dari kamar mandi. Mau ngecek, males kan, takut. Jadi udah biarin dulu. Terus mainan HP. Waktu itu masih zamannya BlackBerry kalau nggak salah. Mainan HP, BBM-an. Nggak lama nyala tuh listriknya. Nah pas banget nyala, kayak ada suara dari kamarnya adekku itu tadi yang paling depan ya. Ada suara lari orang lari ke arah dapur, tapi jelas tuh tuk lari ke arah dapur, kenceng banget larinya. Terus si gordennya tuh kegituin mister, bush gitu ta. Tapi nggak ada orang. Pas lampu nyala lagi, bush, wah buset, langsung merinding kan, udah gitu ngecek lah ke kamar dede, ternyata pintunya kebuka. Padahal emang nggak pernah dibuka kan sebelumnya. Karena suka ditutup orang aja gitu. Karena gak ada orang, takut kan. Oh ternyata kebuka, lupa kali. Jadi tutup. Ini pas ditutup, terus aku nonton lagi tuh pokoknya ke meja tengah itu, kursi tengah itu yang lanjut ke TV. Itu pas ditutup, itu dia lari lagi dari dapur. Si hordengnya gitu lagi kan, dush, tapi ini ke arah dalam sekarang karena dia lari ke arah dalam. Push gitu. Terus pas nyampe kamar si adek tuh nabrak, misalnya suara nabrak pintu. Gubrak karena dibuka. Iya. Enggak, pintunya enggak kebuka. Enggak. Kaget. Oh. Karena pintunya ketutup kan? Karena pintunya ketutup kan sekarang. Tadinya kebuka. Iya. Gitu. Ada jadi serem tapi lucu juga gitu. Emang dia nggak bisa nembus gitu. Wah. Kok kayak suaranya kayak orang nabrak pintu aja gitu. Buak lari, terus dia nggak sadar di depannya ada apa gitu. Buak, kayak cerita tuyul Mister tadi tuh. Buak lari, udah dari situ takut. Itu jam berapa ya? 9:30, maksain ke atas, tidur di atas, nggak berani gitu. Oh malah ke atas, nggak ke rumah ini, nggak ke rumah saudara itu? Iya, ke atas kan, ke rumah saudara kan di sebelah. Oh ke atas. Ke atas. Sebelah, tapi posisinya di atas gitu. Nah itu kejadian ini aku belum dia belum ngeliatin sosoknya tuh. Nah di hari kemudian itu pintu ditutup tuh di jam, pokoknya selalu malam kejadiannya. Mungkin dia udah di dalam kali ya, nggak tahu gimana caranya dia udah di dalam. Dia ketok dari dalam kamar, tok. Oh ini sih kayaknya si orang yang suka lari ini kan, tok. Dia ketok berapa kali dia ketok. Kan penasaran ya. Terus ya udah aku ke kamar itu, buka pintunya. Itu pas buka pintu angin gitu mister. Wush, kerasa banget angin, lari dia. Wush. Kamar itu lagi ke gudang lagi lewat si yang hordeng itu. Ini kok bisa kayak gini ya maksudnya. Terus dalam hati aku bilang gini. Di kamar jadi merinding juga. Dalam hati aku bilang gini. Kamu kalau misalnya mau berkeliaran di sini, biarin aku lihat sosokmu, aku bilang gitu kan. Wah nantang. Itu pas bilang serius, bete banget soalnya. Terus udah gitu, dia ngeginiin hordeng sedikit dari dapur itu gitu. Bentukannya Mister pernah nonton Ju-on nggak? Yang anak kecil. Yang anak kecil. Iya. Kayak gitu. Cuman rambutnya nggak gini, nggak kan kalau si Toshio tuh rambutnya bob ya. Rambutnya bob, mukanya putih gitu kan. Iya, tapi hampir mirip gitu. Cuman dia botak, mister. Dia botak. Pakai pakaian lengkap, cuman kulitnya gitu pucet. Mungkin kayak yang Bapak lihat juga itu ya, tuyul silver.
Kalau itu kan silver ya. Heeh. Gitu dia ngintip gitu. Tapi kelihatan sama bawahnya kan dia buka itunya rada gitu kan. Wah kaget, serius itu kaget banget kan. Lari lagi keluar. Padahal nantang tadinya kan. Nah udah gitu dari situ dia biasa aja. Dari situ dia biasa aja. Jadi kayak misalnya aku lagi nonton, dia suka nggak pernah lari lagi setelah dia ngeliatin sosoknya tuh dia nggak pernah lari. Jadi sekarang Jalan. kalau ke dapur tuh dia jalan, bukain gorden, chill banget gitu. Kayak gitu. Jadi itu tapi itu jadi teman selama 3 tahun aku SMA, jadi temen dia di rumah itu. Jadi Jadi teman tuh kayak ya nggak kayak udah biasa aja gitu kan. kayak nggak berasa sendiri aja. Emang sebenarnya itu rumah tuh jadi base camp. Iya base camp kalau anak-anak kerja Anak-anak main kelompok, gitu ya. anak-anak OSIS, anak-anak band pasti ke rumah ngumpulnya. Ini jadi Gitu. inget cerita ini juga nih kan, belum sering terjadi di rumah ini nih yang saya tinggalin Yang ini. di Jogja itu. Enggak, Oh, di yang sini. yang di sini di sini. Oh. Jadi kan aku kan punya toko kue 24 jam gitu ya. Mm-mm. Eh, toko kue terus emang jualannya 24 jam gitu. Terus kadang-kadang suka dapat order itu jam-jam ajaib gitu kan. Jam 1, jam 2, jam 3. Terus Subuh. staff. Iya, pagi. Emang kan toko Wah. kue 24 jam. Terus ya sering dapat order jam-jam ajaib gitu. Terus kebetulan kalau kalau dari pagi sampai sore ada di kantor nggak jauh dari rumah. Jadi kita punya kitchen di sana. Tapi kalau malam pas sore sampai pagi orderan kita handle dari rumah gitu kan. Ah. Jadi di sini ada freezer gede di atas gitu. Nah itu yang kerja kan juga tidur di sini kan. Mm. Jadi suka gitu mas. Ya bantuin sih, suka ngetok. Jadi kadang-kadang udah terima order karena kan biasanya order handphone bunyi baru kadang-kadang ketiduran gitu kan. Ah. Nah jadi dia order udah dari sore. Terus mau dikirim jam kadang-kadang emang harus jam 12 atau jam 1. Ini ada orderan jam 3 gitu. Ini si yang kerja itu suka diketok. Jadi beberapa kali tuh ada orderan yang dia ketiduran, diketok gitu. Oh, dibangunin gitu. Mbak, bangun. Terus, iya Mas Rizky, dia bilang gitu. Padahal aku tidur, aku bangun aja enggak. Tapi suaranya suara aku. Oh. Itu beberapa kali kayak gitu. Jadi ngetoknya dia selalu iya Mas gitu. Iya Mas gitu. Ya gitulah. Tapi kalau selama ngebantuin sih nggak apa-apa ya. Ya cuman kan bilang, Mas ini kalau ngetok jangan kenceng-kenceng, pagi-pagi ngomong gitu. Dia suka gitu. Aku kaget tahu gitu. Aku kaget tahu diketok kenceng-kenceng. Hah, siapa yang ngetok kok tidur? Terus dia aja jadi takut nggak sih, Mister? Nah kalau aku sih udah beberapa kali juga ya, maksudnya biarin aja lah. Kalau dia tuh sering dengar gitu, karena kan kerjanya malam ya, emang suka begadang. Kadang-kadang dia sambil main game, nungguin orderan gitu kan. Nanti denger ada suara yang nyapu pakai sapu lidi di halaman belakang gitu. Wah kenceng banget di depan. Malam-malam tuh. Malam-malam. Gue karena udah biasa. Terus beberapa pegawaiku yang lain kan kadang-kadang suka main juga ke sini gitu kan. Suka nginep juga, ada beberapa yang suka nginep. Itu yang kalau yang perempuan malah berani itu kan, pemberani. Kalau yang cowok ini beberapa kali nggak mau lagi, nggak mau nginep lagi. Ada yang lagi Mungkin dibilang dia lagi sholat gitu ya, lagi sholat di belakang. Terus dia bilang, gubrak gitu kan. Oh, kenapa? Terus dia mukanya pucat gitu. Nah, kan lagi sholat, kenapa emang jatuh? Kok lagi sholat jatuh? Iya mas, kayaknya aku didorong. Wah, gimana? Sholat jatuh. Terus ada sekali pas ada yang tidur di ruang tengah sini. Apa namanya? Terus dia lihat si yang perempuan itu, yang kerja perempuan itu jam
bukan yang kerja. Ini adekku sih. Adekku kan kalau kerja kan tinggal di sini di lantai atas di atas. Dia kalau lembur juga pulang malam gitu. Terus datang jam 12 apa lebih dari jam 12 gitu. Terus dia tuh suka nonton TV dulu, nonton TV di ruang tengah. Terus kan pintu belakang ini kacanya gede banget, pintunya juga pintu kaca transparan gitu. Terus ya karena yang kerja juga jagain kue kan suka mondar mandir gitu kan. Nah, dia nonton TV terus udah naik ke atas. Pokoknya dia baru setelah nonton TV jam 1-an naik ke atas. Terus paginya mereka ngobrol di ruang pas sarapan gitu ngobrol. Ngapain mondar mandir di belakang dari kamar mandi ke samping dapur. Jadi tuh mondar mandir. Emang lagi telepon atau ada orderan, terus ngapain nggak masuk ke dalam rumah maksudnya. Dia cuma mondar mandir. Hah? Enggak, kemarin malah aku ketiduran, dia bilang gitu. Aku nggak jaga malah tidur, dia bilang gitu. Waduh. Ya tapi emang selalu di belakang sih, selalu di belakang. Oh, ya. Di Jadi belakang rumah gitu. iya, nggak pernah kejadian itu, nggak pernah di dalam rumah, selalu di luar. Kan emang kamarnya si yang kerja itu di belakang. Jadi dia harus keluar halaman dulu baru ada kamar di sana. Jadi ingat kayak gitu. Tapi masih banyak sih Mister, kalau mau diceritain bisa jadi diary pian itu nanti di podcast. Wah, menarik ini. Diary pian dari SMP SMA sampai sekarang. Enggak. Tapi ya ini ya apa namanya, ketika ya kalau tinggal di rumah sendiri kan bisa jadi masa bodoh lah udah. Iya betul. Ya udahlah, cuman paling kaget pertamanya aja sih Mister. Aku pernah tuh yang sekali kan gara-gara dia ketakutan nih, si yang kerja itu kan ketakutan bilang, aku dengar suara istriku gitu. Dia istriku waktu itu lagi dinas. Terus malam-malam dia dengar, kok dengar suaranya si Mbak Tita nangis, dia bilang gitu. Hah, nangis gimana? Iya nangis, kenceng lagi. Hah, kan pagi-pagi tuh gosip, pokoknya dia cerita, dia tuh kalau ada apa-apa cerita, tapi dia juga bukan yang penakut gitu, dia bukan yang penakut. Oh iya. Cerita, kamu salah denger aja kali gitu. Ya udah, terus akhirnya malam itu aku ngedit di kamar. Anakku kan tidur di kamar. Ini kamar anakku nih. Anak-anak tidur sini. Yeah. Aku ngedit di kamarku kan, ngedit cerita gitu. Terus lagi pakai earphone gini. Kan pakai earphone kan. Terus lagi ngedit lagi ngedit cerita, terus ada backsound. Terus kayaknya di dalam earphoneku ada yang gitu. Ya Allah. Kan gitu kan. Terus langsung kan, karena aku lagi nggak ngerasa masukin background sound effect bisik-bisik, kaget gitu kan, loncat, astagfirullah. Terus aku langsung pencet spacebar gitu, cetek gitu. Terus aku dengerin nggak ada suara. Terus aku buka earphone gini, diem dulu, nggak ada suara. Udahlah, mungkin ini aja kali, perasaan aja gitu. Terus pas mau mencet space, mau dengerin editan, belum dipencet. Oh, masuk. Terus kan kayak, terus langsung aku buka earphone. Bener kayak suara di belakang di kamar mandi depan kan ada kamar mandi, di kamar depan ada kamar mandi kan. Begitu aku buka headphone, kok suara bisik-bisiknya masih ada, ketinggalan sedikit. Terus udah nutup telepon. Tapi masuk nggak sih ke audionya? Audionya kan masuk nggak Mister? Harusnya kan ada audio di earphone. Cuman lucunya kan nggak ada mic-nya. Kalau ngedit kan nggak perlu mic kan? Iya. Jadi suaranya tuh sampai masuk ke monitor. Suara enggak. Oh. Bisa. Tadi poor connection aku gitu. Halo? Iya. Jelas? Oh, gimana tadi Mister? Iya, jadi suara bisik-bisiknya sampai masuk ke dalam monitor. Itu aja sih. Terus ya udah, terus kayak
nggak seru banget nih ngedit malam-malam, memang enakan pagi. Aduh. Tapi kalau seperjalanan ngedit nih Mister, itu kan udah berapa ratus episode ya. Itu ada gangguan gak sih Mister? Enggak sih, alhamdulillah. Oh. Ya enggak sih, enggak cuman kadang-kadang parno sendiri ya, kadang-kadang dengerin ceritanya udah serem nih, nanti nambahin background, nambahin sound effect. Sound effect kan kadang-kadang suka bikin gitu kan, bikin emang. Iya. Emang kadang-kadang ada suara bikin. bisik-bisik, suara ketawa tuh emang kita minta tolong istri atau siapa atau anak ketawa gitu. Itu nanti di edit efeknya gitu kan. Ya, kadang-kadang dengerin sendiri ya takut. Cuman yang lucu ya, yang lucu. Ini kan kayak misalnya kita teleponan gini nih. Dulu sebelum sering bikin podcast tuh sering live Instagram, Mas. Dan di rumah wifi-nya kebetulan cukup stabil lah. Jadi dulu sering live Instagram itu sering terganggu. Jadi kalau lagi live, lagi mulai gitu ya, lagi ngobrol-ngobrol biasa, cerita-cerita gitu. Yang belum masuk sesi horor, dia fine-fine aja. Tapi begitu cerita horor, poor connection, apalah, wah suaranya patah-patah. Hilang. Apa. Oh, patah-patah. Dan itu berkali-kali, berhari-hari kayak gitu. Udah abis itu udahlah, apaan sih nggak jelas. Ya nggak ini sih. Oh, tapi kalau selama ngedit enggak ya berarti? Enggak lah. Cuman ya seru aja emang cerita-cerita di rumah itu kayaknya semua orang punya pengalamannya dan selalu seru buat didengerin ya. Ini, tapi apa? Ya gimana, Mister? Enggak, gimana? Apa tadi mau ngomong apa lupa? Oh. Iya, kayak cerita-cerita rumah emang nggak pernah ada habisnya kan. Dan kalau kita lihat yang cerita-cerita yang masuk emang seputaran rumah gitu ya. Oh iya. That's why kalau kita kan di rumah disuruh baca-baca Quran. Kalau Islam ya pindah-pindah dari kamar ini kamar itu. Oh iya. Mungkin nanti sholat juga kan. Sholat sunnahnya juga digilir lah di sana gitu ya. Ya gitulah. By the way, kemarin baru ngirim cerita gitu tentang cepot ya, Mas ya? Iya, tapi judulnya di ini, Mister. Judulnya jangan dibikin itu biar nggak terlalu kelihatan. Nanti. Buat yang penasaran, abis ini saya akan ngedit ceritanya Mas Pian ini yang pastinya keren banget karena udah dengerin juga. Wah gila. Itu aja mungkin Mas Pian. Nanti kita cerita-cerita lagi. Masih banyak stoknya, masih banyak banget nih Mas Pian nih buat teman-teman warga desa Sukawedi selalu menanti ceritanya Mas Pian. Oh ya, buat yang nonton jangan lupa nanti saksikan juga YouTube-nya Mas Pian sama podcastnya Mas Pian ada di bawah sini di deskripsi, nanti silahkan kunjungi. Makasih banget Mister, makasih. Terima kasih Mas Pian. Assalamualaikum. Jatuh. Jatuh. Terima kasih Mas Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.